beribadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. Cus. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan. Halo semuanya, nama aku Alana. Kami mau berdoa sebelum mulai sekolah minggunya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati untuk hari ini, berikan kesehatan, kekuatan untuk semua anak-anak yang mau sekolah minggu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you. Bangun tidur, jangan lupa mandi. Hai kids semua, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita bisa datang kembali. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau beribadah bersama. Ayo kids, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau mengucap syukur dengan menyanyikan lagu Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap
Kak Tanti, Tuhan kita luar biasa ya. Kita aja dikasih upah yang besar sekali di surga. Iya dong Kak Lisa, karena kita kan punya Tuhan Allah yang menjadi penyelamat kita dalam Yesus Kristus. Betul kids, ayo kita memuji Allah kita. Kita nyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, 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 mari kita puji Dia. Hai kids, kita punya tangan, kita punya mulut, kita juga punya kaki. Ayo kita nyanyi buat Tuhan ya. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyi dengan gerakan. Oke Kak Tanti? Oke, yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga, upahku besar di surga. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan, pom pom pom. Cuap cuap, pom pom pom. Cuap cuap. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan, pom pom pom. Cuap cuap, pom pom pom. Cuap cuap. Cuap cuap, pom pom pom. Cuap cuap. Teman-teman, let's play serbati. Kami mau mendengarkan dengarkan firman Tuhan
firman Tuhan. Berkati Berarti kami semua kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, senang sekali kakak bisa menjumpai kalian di ibadah online hari ini. Kali ini kakak bawa air putih nih. Ayo, di sini siapa yang jarang minum air putih? Kalau disuruh minum biasanya entar. Ya, disuruh minum segelas, minumnya cuma setengah gelas. Kids, air ini sangat dibutuhkan loh oleh tubuh kita. Tubuh yang kekurangan air akan mengalami dehidrasi, alias kekeringan. Dan ini bahaya buat tubuh. Kita itu membutuhkan minimal 8 sampai 10 gelas air sehari buat orang dewasa. Kalau untuk kids ya kira-kira 6 sampai 8 gelas ya, kurang dikit lah dari yang dewasa. Kakak minum dulu ya, dari tadi udah aus nih ya. Jadi lega nih tenggorokan kakak. Ngomong-ngomong tentang air, hari ini firman Tuhan juga berbicara tentang air. Air bukan sembarang air, lebih tepatnya air hidup. Wah, apa itu ya air hidup? Ya, Tuhan Yesus menawarkan air hidup. Buat siapa ya? Penasaran kan? Nih, kakak sudah siapkan video yang akan menolong kita mengerti bagian firman Tuhan ini. Yuk kita tonton bersama-sama. Yesus telah mengajar di Yudea. Dia dan para muridnya mulai melakukan perjalanan kembali ke Galilea. Mereka melakukan perjalanan melalui Samaria dan berhenti di kota Sikar. Di kota itu ada sumur. Murid-murid Yesus sedang pergi memberi makanan, sementara Yesus berada di sumur. Seorang perempuan Samaria datang untuk mengambil air dari sumur. Yesus berkata kepadanya, "Beri aku minum." Perempuan itu terkejut. Mengapa engkau berbicara denganku? Dia bertanya. Engkau seorang Yahudi, sedangkan aku seorang Samaria. Yesus berkata, "Aku meminta kepadamu minum. Engkau tidak tahu siapa aku. Tapi jika engkau memberi aku minum, maka aku akan memberimu air hidup." Perempuan itu menjadi bingung. Dia berkata, Tuan, sumur ini dalam dan engkau tidak memiliki timba. Dari mana engkau mendapatkan air hidup itu? Yesus berfirman, "Barang siapa yang minum air sumur ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang kuberi tidak akan pernah haus lagi. Bahkan air yang kuberikan akan menjadi sumur di dalam dirimu dan engkau akan memiliki kehidupan kekal." Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus, tapi perempuan ini tidak mengerti. Tuan, Katanya, beri saya air ini supaya saya tidak haus. Saya tidak perlu terus datang ke sumur ini untuk mendapatkan air. "Pergilah jemput suamimu," kata Yesus. Saya tidak punya suami. Jawab perempuan itu. Yesus tahu dia mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, "Kamu tidak punya suami sekarang, tapi kamu sudah pernah punya 5 suami." Yesus benar, Aku melihat engkau adalah seorang nabi. kata perempuan ini, karena Yesus dapat menjelaskan sesuatu kepadanya. Perempuan ini berkata, Orang Samaria beribadah di sini, di atas gunung. Tetapi orang-orang Yahudi mengatakan kita perlu beribadah di bait suci di Yerusalem. Yesus berkata, "Kamu tidak perlu berada di salah satu dari tempat tersebut untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran." Perempuan itu berkata, Aku tahu Mesias akan datang. Ketika dia datang, dia akan menjelaskan segalanya kepada kami. Kemudian Yesus berkata, "Akulah Mesias." Perempuan itu pergi dan memberitahu orang-orang di kotanya. Ayo, lihat, ada seorang pria yang memberitahuku semua yang pernah kulakukan. Mungkinkah ini Mesias? Banyak orang Samaria percaya kepada Yesus karena apa yang dikatakan perempuan itu. Yesus tinggal di kota mereka selama 2 hari. Banyak lagi yang percaya karena apa yang Yesus katakan. Mereka mengatakan kepada wanita itu, "Kami percaya bukan karena apa katamu, tetapi karena kami telah mendengar sendiri dan mengetahui bahwa ini benar-benar juru selamat dunia." Yesus menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada air fisik. Dia memberi kita hidupnya sendiri. Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang datang kepadanya melalui iman. Kita dapat menyembahnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimanapun kita berada. Kids, bagian firman Tuhan tadi diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 42.
Nanti kids baca ya di rumah ya. Yesus berhenti untuk berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Apa yang Yesus lakukan ini merupakan sesuatu yang aneh pada masa itu. Kenapa? Karena pada zaman itu orang Yahudi dan orang Samaria sudah lama bermusuhan. Mereka tidak berteman dengan baik. Bertahun-tahun sebelumnya ketika kerajaan Israel Utara ditaklukkan oleh Asyur, beberapa di antara orang-orang yang tinggal di Samaria, ibu kota dari Israel Utara, tidak dibawa pergi. Sebagian besar dari orang-orang itu tidak mentaati Allah. Mereka menikah dengan orang-orang yang menyembah dewa-dewa palsu. Akibatnya, orang Yahudi yang datang kembali dari Babel tidak suka dengan orang Samaria yang dianggap tidak taat. Tapi Yesus mengasihi orang-orang Samaria, termasuk perempuan ini. Yesus mengasihi perempuan Samaria itu. Dia tidak merasa terganggu bahwa dia adalah seorang perempuan dan seorang Samaria. Bagi Yesus, seorang perempuan Samaria itu istimewa bagi Tuhan. Coba Kak Puji mau tanya nih, apa ya yang membuat Kak Puji dan kids istimewa? Muka yang ganteng? Nilai yang bagus? Bukan cuma itu ya. Kita itu istimewa karena kita dibuat menurut gambar Allah sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Bukan hanya itu loh, ternyata Yesus tahu semua tentang dosa perempuan itu. Yesus mengenalnya dan ingin menyelamatkannya. Yesus menawarkan air hidup. Makanya ketika Yesus berbicara tentang air hidup, perempuan ini bingung. Yesus tidak bermaksud air hidup seperti air yang tadi kakak minum ya. Air hidup yang Yesus maksudkan adalah Roh Kudus. Yesus memberi Roh Kudus kepada mereka yang percaya kepadanya. Roh Kudus hidup di dalam diri orang percaya dan dia membantu kita untuk memahami firman Allah dan juga mentaatinya. Ketika kita memiliki Roh Kudus yang hidup dalam diri kita, cinta dan sukacita mulai memenuhi hati kita. Dan kita berani untuk apa? Bercerita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi seperti sumur baru yang dapat memberikan penyegaran kepada teman-teman, keluarga, dan semua orang yang kita temui. Jika kita memberitahu mereka kabar baik tentang Yesus dan mereka percaya, mereka juga akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan cara itulah, hampir seperti air hidup, kita dapat dibagikan kepada kehidupan orang lain. Yesus menawarkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan air fisik, air yang tadi kakak minum. Dia memberi kita dirinya sendiri. Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang datang kepadanya melalui iman. Kita bisa menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimanapun kita berada. Kita juga dapat menyebarkan kabar baik tentang Yesus dan membantu orang lain memulai hubungan dengannya. Kemudian mereka juga akan diisi dengan air hidup itu. Tuhan tidak hanya mengatakan Dia mengasihi kita, tetapi Dia juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan rencananya yang paling luar biasa, yaitu mengutus Yesus untuk mati bagi kita, bagi Kak Puji, bagi kids semua, dan membuat jalan untuk memiliki pengampunan dan hidup yang kekal. Bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa kita tidak melakukan apa-apa untuk mendapat hadiah yang luar biasa ini. Ketika kita percaya kepada berita Injil, kita mendapatkan hidup yang kekal. Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka yang percaya. Siapapun bisa menjadi percaya karena Yesus mengasihi semua orang dan hadiah ini ditawarkan secara cuma-cuma. Bukan cuma buat Kak Puji, bukan cuma buat kids, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Yuk kita menerimanya dengan hati yang bersyukur. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang istimewa di mata Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah lahir, Engkau sudah mati di kayu salib menebus dosa kami dan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami sehingga kami boleh memperoleh air-air hidup itu. Tuhan, biarlah kami juga bukan sekedar menerima, tapi juga membagikan firman Tuhan, membagikan kabar sukacita, supaya orang-orang di sekitar kami juga mengenal Tuhan Yesus, percaya dan juga diselamatkan, juga memperoleh air hidup seperti yang kami peroleh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, kids, hari ini kita sama-sama telah beribadah online. Kali ini kita akan menyelesaikannya dan Kak Heri akan mengajak kita semua menutupnya dalam doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.